Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar sesuatu yang kita semua lakukan hampir tiap hari, membuat keputusan membeli. Betul sekali. Sesuatu yang kelihatannya simpel, tapi ternyata ada prosesnya ya. Iya kan? Pernah nggak Anda para pendengar merasa bimbang pas mau beli gadget baru? Atau bahkan pas milih mau makan apa gitu? Nah, di balik itu semua, ada proses menarik di otak kita. Dan sumber kita kali ini dari buku Teks Perilaku Konsumen ya. Kita fokus ke bab 9 yang judulnya Pengambilan Keputusan. Kita akan coba gali intisarinya dari sana. Sip. Jadi kita lihat langkah-langkahnya, terus apa aja yang mempengaruhi kita yang kadang, wah kita nggak sadar sama sekali. Misi kita kali ini istilahnya menyajikan jalan pintas lah ya, buat Anda biar lebih paham. Apa sih yang terjadi di balik layar waktu Anda memutuskan, oke, saya beli ini? Mulai dari momen Anda merasa, kayaknya butuh barang ini deh, sampai akhirnya menilai, puas nggak ya sama pilihan ini? Tujuannya jelas, biar kita semua jadi konsumen yang lebih cerdas, lebih sadar. Mungkin langsung aja ya. Sumber kita ini kan banyak bahas soal cognitive decision making, pengambilan keputusan yang pakai mikir gitu, logis tahap demi tahap. Tapi ya nggak selalu gitu juga kan, jujur aja deh. Iya kan, masa tiap beli permen harus analisis mendalam? Bisa habis waktu seharian cuma buat milih permen. Seringnya kan kita ya berdasarkan kebiasaan aja, beli merek kopi langganan, udah nggak pakai mikir lagi. Atau kadang ya karena, dorongan sesaat, lihat diskon, langsung beli gitu. Jadi memang ada spektrumnya ya cara kita memutuskan. Betul, penting buat diingat itu. Nah, keputusan yang pakai mikir ini, yang kognitif tadi, biasanya muncul buat hal-hal yang lebih penting buat kita. Mungkin karena harganya mahal, atau risikonya gede. Bisa jadi, atau barangnya mau dipakai lama. Nah, untuk yang kayak gini, biasanya ada beberapa langkah umum yang kita lalui. Walaupun ya, urutannya nggak selalu kaku harus begitu. Oke, kita coba bedah yuk langkah-langkahnya. Yang pertama, katanya ada pengenalan masalah, atau problem recognition. Ya, ini momen klik gitu. Anda sadar ada jarak nih antara kondisi sekarang, kondisi aktual, sama kondisi yang Anda pengen, kondisi ideal. Pemicunya apa biasanya? Macam-macam. Bisa jadi karena barang lama rusak. Laptop mulai lemot banget buat kerja. Nah, itu need recognition. Anda merasa butuh yang baru. Oke, butuh. Atau bisa juga Anda lihat temen punya smartwatch baru yang fiturnya keren banget. Anda sebelumnya nggak kepikiran butuh, tapi jadi tergoda. Nah, itu opportunity recognition, peluang baru yang bikin pengen. Jadi bisa karena kebutuhan mendesak atau karena lihat peluang baru yang menggiurkan ya? Betul. Dan di sini nih, para pemasar sering bermain. Maksudnya? Mereka nggak cuma nunggu Anda sadar butuh sesuatu, tapi mereka aktif juga menciptakan gambaran kondisi ideal itu lewat iklan. Tiba-tiba mobil lama Anda rasanya jadi kuno banget setelah lihat iklan mobil baru. Wah iya juga ya, sering banget tuh ngerasa gitu, kena iklan. Itu strategi umum. Nah, begitu Anda sadar ada masalah atau keinginan ini, langkah berikutnya apa? Cari informasi kan? Tahap kedua, pencarian informasi atau information search. Tepat. Biasanya kita scan memori dulu. Pernah dengar apa soal produk ini? Pengalaman dulu gimana? Itu namanya pencarian internal. Dari dalam kepala kita sendiri ya? Iya. Kalau dirasa kurang nih infonya, baru kita cari keluar. Tanya teman, browsing ulasan online, cek medsos, atau mungkin datang langsung ke toko. Itu pencarian eksternal. Nah, ada yang menarik nih soal seberapa rajin kita cari info. Dulu saya kira makin ahli orang soal produk, makin getol dia cari info. Atau sebaliknya, yang awam banget pasti paling rajin nanya. Ternyata nggak gitu ya? Nggak sesederhana itu. Sumber kita menyoroti adanya hubungan yang unik. Sering disebut kurva U terbalik. Kurva U terbalik? Gimana tuh? Ternyata, orang yang pengetahuannya sedang-sedang saja atau nanggung gitu, justru yang paling aktif cari informasi. Loh kok bisa? Gini, mereka yang udah merasa ahli banget, mungkin mikirnya, udah tahulah. Jadi nggak terlalu banyak cari lagi. Sementara yang awam sama sekali, kadang malah bingung harus mulai dari mana. Atau malah ngerasa, wah, informasinya kebanyakan. Overwhelmed. Oke, masuk akal. Jadi, yang di tengah-tengah ini yang paling termotivasi buat belajar lebih banyak. Mereka tahu mereka belum tahu segalanya, tapi udah punya dasar buat bertanya dan mencerna info baru. Wah,
Menarik itu. Jadi nggak lurus aja ya hubungannya. Tapi pertanyaan lain nih, apa pencarian info kita ini selalu objektif? Jangan-jangan kita cuma cari yang dukung kemauan kita aja. Nah, itu dia masalahnya. Kita punya kecenderungan, bias konfirmasi. Sumber kita juga nyebutin itu. Kita sering, tanpa sadar, cari ulasan atau pendapat yang benarkan pilihan yang udah ada di kepala kita. Semacam cari pembenaran gitu ya, biar makin mantep. Kurang lebih begitu. Ditambah lagi, di era digital ini, tantangannya kan information overload. Info banyak banget, sampai bingung sendiri. Iya banget. Mana yang benar, mana yang cuma iklan terselubung. Nah, selain itu, muncul juga fenomena yang namanya filter bubble. Gelembung filter? Iya, algoritma mesin pencari media sosial itu kan mempelajari kebiasaan kita, riwayat klik, pencarian, lokasi kita. Lalu mereka sajikan info yang dirasa cocok buat kita. Jadi personal banget ya. Di satu sisi bagus, bantu menyaring. Tapi resikonya kita jadi kayak terkurung di gelembung informasi itu aja. Bisa jadi kita kelewatan alternatif lain atau sudut pandang yang beda. Pernah kan ngerasa iklan produk tertentu ngikutin terus setelah sekali aja nyari? Ya ampun, sering banget. Kayak dimata-matain rasanya. Serem juga ya kadang. Itu bagian dari cara kerja algoritma ini. Tapi untungnya ada juga penolong kan di dunia maya. Oh iya, apa tuh? Sumber kita menyebutnya cybermediary, perantara siber. Bisa berupa situs perbandingan harga, jadi Anda bisa lihat penawaran dari banyak toko sekaligus. Oke, itu sangat membantu. Atau forum online tempat pengguna saling berbagi pengalaman. Ada juga yang namanya intelligent agents, kayak sistem rekomendasi di e-commerce gitu. Mereka kasih saran produk berdasarkan riwayat Anda dan pembeli lain yang mirip. Jadi mereka bantu kita menyaring lautan informasi ini ya? Betul. Nah, setelah berselancar cari info, kita sampai ke tahap ketiga, evaluasi alternatif. Oke, di sini kita udah punya beberapa kandidat kuat. Mungkin 3-5 pilihan gitu ya. Kumpulan pilihan ini yang disebut evoked set. Dan biasanya pilihan-pilihan dalam evoked set ini ada kemiripannya. Kita cenderung mengelompokkan atau mengkategorikannya biar gampang bandinginnya. Misalnya kalau cari ponsel, mungkin kelompokin berdasarkan merek atau rentang harga atau fitur utama kayak kamera gitu. Persis. Nah, pas evaluasi ini kita pakai kriteria tertentu. Namanya evaluative criteria. Dimensi atau aspek yang kita anggap penting buat menilai ya. Bisa harga, merek, desain. Fitur teknis, garansi, ulasan pengguna lain, macam-macam lah. Tapi dari semua kriteria itu biasanya ada beberapa yang jadi penentu. Penentu maksudnya? Istilahnya determinant attributes. Ini bukan cuma penting, tapi ini fitur atau aspek yang benar-benar membedakan satu pilihan dengan yang lain di mata Anda. Oh, jadi pembeda utamanya ya? Iya. Contohnya, mungkin semua kandidat ponsel Anda kameranya bagus, tapi cuma satu yang punya fitur X yang Anda pengen banget. Nah, fitur X itulah yang jadi determinant attribute. Itu yang bikin Anda akhirnya milih yang itu. Oke. Jadi bukan soal daftar fiturnya panjang-panjangan, tapi fitur kunci yang jadi pembeda itu ya? Pemasar pasti main di sini juga dong, jelas. Mereka bisa coba tonjolin determinan atribut produk mereka. Atau malah coba yakinin Anda kalau kriteria yang tadinya nggak penting, sekarang jadi penting. Atau ngandalin kekuatan merek aja? Bisa banget. Ada fenomena kategori exemplars. Satu merek saking dominannya jadi kayak representasi kategori itu sendiri. Kalau saya sebut air mineral kemasan, merek apa yang langsung kepikiran? Ada satu merek yang langsung muncul. Nah, itu contohnya. Merek itu jadi standar pembanding buat merek lain di kategori yang sama. Oke. Setelah nimbang-nimbang pakai kriteria dan atribut penentu, sampailah kita di momen krusial. Langkah keempat, pemilihan produk. Product choice. Waktunya memutuskan. Di tahap ini, kita sadar atau nggak sadar, pakai aturan main atau decision rules. Secara umum, ada dua pendekatan besar. Pertama, yang sifatnya non-compensatory. Non-compensatory. Gimana tuh? Artinya, ada deal breaker, ada syarat mutlak. Satu aja kekurangan di aspek yang Anda anggap absolut penting, pilihan itu langsung gugur. Nggak peduli sebagus apa fitur lainnya. Contohnya? Misalnya, budget maksimal Anda 5 juta buat ponsel. Ada ponsel bagus harga 5,1 juta.
fiturnya oke banget. Tapi karena lewat budget absolut Anda, ya udah, coret langsung. Oke, tegas ya. Atau Anda butuh fitur A. Kandidat nggak punya fitur A, eliminasi. Ini cara cepat buat nyaring pilihan. Salah satu aturannya namanya elimination by aspects. Tentukan fitur paling penting, eliminasi yang nggak punya, lanjut ke fitur terpenting kedua. Gitu terus. Oke, paham. Itu pendekatan pertama. Yang kedua? Yang kedua, pendekatan kompensatori. Di sini kita lebih fleksibel. Ada kompensasi. Kekurangan di satu sisi bisa ditutup sama kelebihan di sisi lain. Kita timbang-timbang plus minusnya. Contohnya? Ponsel A harganya agak mahal, minus, tapi kameranya jauh lebih bagus dibanding ponsel B. Anda mungkin tetap pilih A kalau kamera memang penting banget buat Anda. Kekurangan harga terkompensasi oleh keunggulan kamera. Jadi ini lebih kompleks ya? Mikirnya lebih banyak? Betul. Biasanya dipakai buat keputusan yang lebih berisiko atau lebih penting. Istilahnya high involvement decision. Nah, ngomongin pilihan produk, ada satu fenomena yang rasanya relevan banget nih sekarang. Feature creep. Pernah dengar kan? Oh, tentu. Itu kondisi di mana produk, terutama gadget ya, terus dijejali fitur baru. Makin banyak, makin kompleks. Tujuannya mungkin baik ya, biar kelihatan canggih, banyak fungsi. Tapi efeknya... Pengguna malah jadi pusing. Sumber kita kasih contoh menarik dari Philips. Mereka nemuin fakta yang lumayan mengejutkan. Sekitar separuh produk elektronik mereka yang dikembaliin konsumen itu ternyata nggak rusak sama sekali. Hah? Terus kenapa dibalikin? Karena pembelinya nyerah, nggak ngerti cara pakainya. Rata-rata, orang cuma coba otak-atik produk baru sekitar 20 menit sebelum frustrasi dan mutusin buat balikin. Waduh, ironis banget ya. Produk yang dibuat makin canggih malah bikin repot yang pakai. Siapa nih pendengar yang pernah buka kotak gadget baru terus langsung rasa, ini tombolnya banyak amat. Saya rasa banyak yang ngalamin itu. Ini jadi pertanyaan penting buat desainer produk kan? Apa iya lebih banyak fitur itu selalu lebih baik? Atau jangan-jangan kesederhanaan yang justru lebih dicari? Pertanyaan bagus tuh. Oke, anggaplah kita udah milih dan beli. Udah selesai dong prosesnya. Belum. Ada langkah kelima yang penting banget. Evaluasi pasca pembelian atau post-purchase evaluation. Momen pembuktiannya ya. Ya. Apakah produk atau layanan yang Anda pilih itu sesuai ekspektasi? Ekspektasi yang udah kebentuk selama proses cari info dan evaluasi tadi. Puas? Kecewa? Atau ya biasa aja? Hasil evaluasi ini krusial ya. Bukan cuma nentuin kita mau beli merek itu lagi atau enggak. Tapi juga memengaruhi apa yang akan kita katakan ke orang lain. Pengalaman positif bisa jadi promosi gratis dari mulut ke mulut. Sebaliknya, pengalaman negatif bisa nyebar cepat banget. Apalagi sekarang ada media sosial. Bener banget, satu review jelek bisa viral. Dan evaluasi ini sekarang makin interaktif loh. Sumber kita nyinggung tren social scoring. Social scoring? Apalagi tuh? Ini bukan cuma kita yang kasih rating ke driver ojol atau toko online. Sekarang, mereka juga bisa kasih rating ke kita sebagai konsumen. Wah, serius? Gimana contohnya? Uber, misalnya. Udah lama kan, driver bisa kasih rating ke penumpang? Nah, implikasinya bisa luas kalau ini diterapkan di banyak sektor. Bayangin aja, kalau skor Anda sebagai pelanggan yang baik, bisa ngaruh ke akses atau harga layanan di masa depan. Wah, jadi ada dimensi baru ya dalam hubungan konsumen dan penyedia jasa. Kita juga dinilai. Betul. Ini sisi lain dari transparansi digital yang perlu kita perhatikan. Oke, nah sepanjang pembahasan ini kan kita fokus ke proses yang pakai mikir ya, yang kognitif. Tapi tadi di awal kita udah sepakat, nggak semua keputusan kayak gitu. Ada yang sifatnya habitual, kebiasaan. Betul. Beli sabun mandi merek langganan misalnya. Nggak mikir panjang kan? Nah, penting nih bedain dua hal di sini. Inertia sama brand loyalty. Keduanya sama-sama bikin beli berulang, tapi beda ya. Motivasi di baliknya beda. Inertia itu lebih karena males. Kita beli merek yang sama terus karena gampang aja, nggak usah repot mikir atau cari alternatif. Kalau pas merek itu nggak ada, ya udah beli merek lain yang mirip juga nggak terlalu masalah. Oke, jadi karena kelembaman aja. Kalau brand loyalty? Nah, kalau ini pilihan yang sadar, ada komitmen, kadang ada ikatan emosional juga. Kita pilih setia sama satu merek karena percaya kualitasnya, punya pengalaman bagus terus-terusan, atau merasa cocok aja sama citra mereknya.
Jadi kalau merek favorit kita nggak ada, Kita mungkin bakal usaha lebih keras nyarinya di tempat lain, atau bahkan nunda pembelian sampai merek itu ada lagi. Loyalitas ini bisa kuat banget loh. seberapa kuat emangnya? Ada studi menarik pakai fMRI, pemindahan otak gitu, ke peminum Coca-Cola sama Pepsi. Waktu mereka nggak tahu minum apa, dites buta gitu, preferensi rasanya ya 50-50 lah. Oke, terus? Ini loh, kamu minum Coke, area otak yang berhubungan sama memori, emosi, dan identitas diri itu langsung aktif. Dan aktivitas otak karena tahu mereknya ini bisa mengalahkan sinyal dari area otak yang murni ngerasain rasa. Wow, jadi kekuatan merek bisa ngalahin sensasi rasa asli di otak kita ya? Kurang lebih begitu. Ini nunjukin betapa kuatnya sebuah merek bisa memengaruhi persepsi kita, jauh melampaui sekedar atribut fisik produknya. Gila sih itu, ini nunjukin juga ya kalau otak kita itu emang sering cari jalan pintas buat nyederhanain hidup. Istilahnya heuristik itu ya? Tepat sekali. Aturan praktis di kepala buat mutusin sesuatu dengan cepat, tanpa perlu analisis mendalam yang makan energi. Kita semua pakai ini tiap hari. Contohnya apa aja nih heuristik yang sering kita pakai? Banyak banget. Misalnya, nilai kualitas produk berdasarkan negara asalnya, country of origin. Ada anggapan umum, mobil Jerman pasti bagus rekayasanya, elektronik Jepang pasti awet. Itu heuristik. Oke. Atau ngandelin nama merek yang udah terkenal, brand name. Iya. Kita sering asumsi merek gede pasti kualitasnya terjamin. Jadi, lebih aman pilih itu daripada merek baru yang belum jelas. Padahal belum tentu juga ya. Belum tentu. Ada lagi yang namanya covariation. Kita bikin kesimpulan soal kualitas yang nggak kelihatan dari atribut yang kelihatan. Contoh klasiknya, lihat mobil bekas eksteriornya kinclong, terawat banget, kita otomatis mikir, wah, mesinnya pasti bagus juga nih. Padahal kan nggak ada hubungannya langsung. Kita mengaitkan dua hal gitu ya. Kinclong sama terawat mesinnya. Semacam itu. Lalu ada framing. Cara penyajian informasi bisa ngaruh ke pilihan kita. Contohnya? Promo beli 2 gratis 1 mungkin kedengeran lebih menarik daripada diskon 33%. Padahal nilai ekonomisnya bisa jadi sama persis. Cara membingkai penawarannya beda. Oh iya ya, sering tuh kejebak sama framing gitu. Dan satu lagi yang sering nggak kita sadari, default bias. Bias default. Kecenderungan kita buat nerima aja pilihan yang udah diatur sebagai standar atau default sama penyedia layanan. Misalnya, pas install software baru, sering kan kita langsung klik next, next, next aja tanpa ubah settingan default. Iya banget. Males baca detailnya. Nah, termasuk soal privasi atau mungkin ada instalasi tambahan yang nggak kita butuhin. Kita cenderung terima aja apa yang udah disajikan sebagai default, malas mengubah. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya, heuristik ini kayak pedang bermata dua dong. Bisa dibilang gitu, di satu sisi sangat bantu kita hemat waktu dan energi mental. Bikin hidup lebih efisien lah. Tapi di sisi lain, Bisa bikin keputusan kita jadi kurang optimal. Bisa bias. Atau bahkan salah. Kita bisa aja kelewatan pilihan yang sebenarnya lebih bagus. Cuma gara-gara ngandelin jalan pintas yang keliru atau kena framing informasi tadi. oke. Jadi kita udah kupas lumayan dalam nih ya, langkah-langkah pengambilan keputusan, terutama yang kognitif. Kenali masalah, cari info, evaluasi, pilih, terus evaluasi lagi setelah beli. Kita juga udah lihat sisi lainnya. Ada keputusan karena kebiasaan, ada kekuatan loyalitas merek yang dahsyat, dan ada peran jalan pintas mental atau heuristik ini. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar kami? Iya, paling nggak. Dengan memahami proses ini, meskipun cuma sekilas ya, bisa jadi langkah awal buat jadi konsumen yang lebih sadar. Sadar sama bias kita sendiri, sadar sama taktik pemasaran, dan sadar juga sama proses mikir kita pas mau keluarin uang. Mungkin Anda bisa coba deh refleksikan keputusan pembelian terakhir Anda. Apakah Anda lalui semua langkah tadi? Kapan Anda merasa paling banyak mikir? Kapan Anda cuma ngandalin kebiasaan atau feeling aja? Mengenali pola sendiri itu kunci. Dan sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Teknologi kecerdasan buatan, AI, itu kan sekarang berkembang pesat banget ya. Betul. AI ini nggak cuma bisa analisis data perilaku kita, tapi juga makin bisa prediksi preferensi kita. Bahkan mungkin suatu saat nanti bisa milihin buat kita, dengan cara yang jauh lebih personal dan efektif daripada iklan biasa. AI bisa belajar dan manfaatin bias serta heuristik kita dengan, wah, sangat baik.
Nah, pertanyaannya jadi gini. Mengingat betapa kompleksnya pilihan yang sering kita hadapi dan kecenderungan alami kita buat cari jalan pintas, seberapa besar kendali sebenarnya yang akan kita miliki atas keputusan-keputusan kita di masa depan? Terutama ketika AI makin terintegrasi dalam hidup kita sehari-hari. Mulai dari milihin film sampai mungkin milih investasi atau bahkan pasangan hidup. Sebuah pemikiran yang cukup menantang ya untuk direnungkan ke depannya. Iya. Oke, itu dia pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Semoga ada wawasan baru yang bisa Anda bawa pulang ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.